Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Syada la ilaha illallah la syarikalah wa syada anna Suparti abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Suparti waliyullah wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan pembahasan tentang agama di alam manusia. Terdiri dari 5 agama besar, yaitu Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Jadi Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Kita akan membahas tentang awal adalah agama Islam, ditinjau dari spiritual, religi, dan intelektual, dan ini sesuai dengan informasi di alam semesta ini. Hadirin bahwa secara spiritual kita mohon sama Allah SWT agar diberikan bimbingan, lindungan, serta pencerahan terhadap permasalahan ini. Yang kedua, secara religi adalah menggunakan standar akhlakul karimah. Intelektualnya kita mengambil dari data yang ada, dari informasi berbagai sumber. Kita mulai dari agama Islam. Islam agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen, dengan jumlah populasi penduduk mencapai 2,2 miliar orang per Februari 2024. Penyebaran sebagian besar umat Islam tinggal di Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara. Di Asia Pasifik, Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh memiliki populasi muslim terbesar. Jumlah jumlah penduduk Islam per 2 bulan 2 2024 pukul 13.30 WIB mencapai 2 miliar mencapai 2 miliar 22 juta 131.798 orang. Kemudian jadi jumlah penduduk Islam per Jumat tanggal 2 bulan 2 2024 pukul 13.30 WIB mencapai 2 miliar 22 juta 131.798 orang dari jumlah populasi dunia, yaitu jumlahnya 8 miliar 88 juta 193 juta total populasi dunia. Dengan persentase muslim itu sebanyak 25%. Saya ulangi, jumlah pemeluk Islam per Jumat bulan 2 tanggal 2 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat mencapai 2 miliar 22 juta 131.798 orang dari 8 miliar 88 juta 527.193 jiwa total populasi dunia. Dengan persentase muslim adalah 25%.
Jumlah penduduk dunia India itu 1.436.398 jiwa. Jadi penduduk. Kemudian penduduk Cina itu 1.425.436.183 jiwa. Nah, yang India tadi, India 1.436.398.000. Kemudian Cina 1.425.436.183 jiwa. Amerika itu 344.076.847 jiwa. Indonesia itu 278.883.566 jiwa. Jadi jumlah penduduk dunia terbanyak adalah India, nomor 2 Cina, nomor 3 Amerika, dan nomor 4-nya Indonesia. Kemudian melansir dari data World Population Review, Indonesia menjadi negara jumlah penduduk muslim terbanyak kedua. Total ada sekitar 236 juta jiwa. Di total ada sekitar 236 penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Sedangkan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak pertama di dunia yakni Pakistan yang mencapai sekitar 240,8 juta jiwa. Kemudian negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak Pakistan itu 240,8 juta jiwa. Indonesia 236 juta jiwa. Nomor 3 India 200 juta jiwa. 4 Bangladesh 150,8 juta jiwa. Nigeria 97 juta jiwa. Mesir 90 juta jiwa. Turki 84,4 juta jiwa. Iran 82,5 juta jiwa. Cina 50 juta jiwa. Aljazair 43,7 juta jiwa. Jadi Pakistan nomor 1, nomor 2 Indonesia, nomor 3 India, 4 Bangladesh, Nigeria, Mesir, Turki, Iran, Cina, dan Aljazair. Indonesia memiliki 84,35% penduduk muslim dari total populasinya. Kemudian Pakistan memiliki 98,19 penduduk muslim. Kemudian dari sisi ajaran Islam, ajaran Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip kehidupan yang mengatur bagaimana manusia menjalankan kehidupan di dunia. Ajaran Islam memiliki beberapa karakter. Yang pertama, ketuhanan Rubbaniyah, yaitu ajaran Islam berasal dari Tuhan Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan insaniyah, yaitu ajaran Islam sesuai dengan sifat, hak, dan nilai-nilai manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Yang ketiga mencakup semua aspek as-sumu. Ajaran Islam bersifat menyeluruh dan mencakup semua persoalan yang diperlukan manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nomor 4, realistis,
Waqi'iyah, yaitu ajaran Islam dapat diamalkan oleh semua orang, manusia, apapun keadaannya. Yang kelima, moderat atau posisi tengah, atau al-wasatiyah, yaitu tuntunan Islam bersifat tengah-tengah, baik tentang Tuhan, dunia, alam, dan manusia. Kemudian yang keenam adalah jelas al-wuduh, yaitu tuntunan Islam bersifat jelas dan logis. Yang ketujuh, tidak memberatkan atau adam al-haraj. Ini. Kemudian ajaran pokok dalam agama Islam adalah akidah, ibadah, dan akhlak. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian Rasul atau Sunnah Rasul sebagai penjelasan daripada Al-Qur'an. Kemudian sunnah ini ada 3, sunnah qauli, sunnah fi'li, dan takriri. Sunnah qauli itu ucapan Nabi, sunnah fi'li itu perbuatan Nabi, sunnah takriri adalah penetapan Nabi. Semua yang ditetapkan oleh Nabi juga menjadi hukum, yang dilakukan itu serta yang diucapkan. Kemudian ada yang nanti menambahkan, ada ijma, ada qiyas, itu sebagai bagian dari untuk ijtihad. Mendapatkan ijtihad adalah bagaimana mendapatkan jalan keluar dari hukum yang terbaik. Inti dari ajaran Islam adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaktualisasikan iman tersebut dalam perilaku ibadah. Maka ada ibadah maqdoh, ada ghairu maqdoh. Agar manusia dapat beriman dan beribadah dengan sempurna, Allah memberikan Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi utama untuk memahami Islam. Hadirin, maka kita sebagai Muslim ya harus paham tentang Quran berbahasa Arab dan juga hadis, sehingga ketika memahami itu kita akan sempurna dalam mengambil ijtihad dari hukumnya. Dasar-dasar dalam Islam itu adalah akidah, syariah, dan akhlak. Dalam hadis Rasul tentang iman, Islam, dan ihsan. Di sisi lain ada pendapat pokok ajaran Islam ya akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kemudian kalau dalam ajaran pokok Islam itu dalam hadis Rasulullah, akhbirni anil iman, al imanu huwa tu'minuna billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulih wa yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri minallah. Iman itu adalah percaya kepada Allah, kemudian malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhbirna al-Islam, al-Islamu huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu Islam itu adalah kalian membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Akhbirna al-ihsan, apa itu ihsan? Akhbirna al-ihsan, al-ihsan huwa an ta'budallaha kana tarahu fa illam yakum tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah berbuat atau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, jika tidak kamu dilihat olehnya. Kemudian aplikasi dari akidah, ibadah, akhlak ini menjadi muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan lingkungan, manusia dengan masyarakat, maka harmonisasi muamalah.
Dalam ajaran Islam ada disebut ibadah maqdoh, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat itu rukunnya sudah ada, rukun sholat. Kemudian zakat itu mengeluarkan harta dengan nisab dan haul. Puasa itu adalah menahan diri nggak makan minum dimulai fajar sidik sampai terbenam matahari di bulan suci Ramadan, karena dalam Ramadan ini puasanya adalah wajib. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia yang beriman, ya alladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu dilakukan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Kemudian haji, atimul hajja wa umrata lillah. Dirikanlah atimul hajja, sempurnakan haji wal umrata lillah, umrah karena Allah, itu di Makkatul Mukarramah, waktunya tanggal 9 Dzulhijjah 10, 11, 12, 13. Ini adalah ibadah maqdoh. Kemudian dalam zakat, aqimus shalah wa itu zakat warka'u marokiin. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, rukulah bersama orang lain, berarti kita sholat berjamaah. Kemudian selebihnya itu adalah ibadah ibadah umum, ibadah sosial, ekonomi, politik, dan saksiyah. Tentang ke politik itu semua adalah ibadah yang disebut ibadah sosial. Ibadah sosial pun itu juga ada anjurannya, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam ekonomi, wa halallahu bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila antakuna tijaratan antara diminkum. Jangan makan harta samamu dengan jalan batil, kecuali perniagaan saling ridho di antara kamu. Ini adalah standar-standar untuk ekonomi. Kemudian politik berarti kita amanah, sosial berarti kita manusia yang beraktivitas sosial, khairun nas yang polinas, manusia yang baik adalah bermanfaat untuk orang lain. Mari kita umat Islam menyempurnakan ajaran Islam dengan satu, tauhid yang tegak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dua, istiqomahnya ibadah, jadi sholat berjamaah, tunaikan zakat, puasa dipenuhi, hajinya juga disempurnakan. Bila haji ini sekarang agak susah karena kuotanya sangat terbatas, maka bisa umroh, atimul hajja wal umrata lillah. Jadi haji dan umroh ada perbedaan. Kalau haji itu waktunya terbatas, hanya tanggal 9 Dzulhijjah 10, 11, 12, 13. Sementara kalau umroh itu waktunya longgar, bisa kapanpun dilaksanakan. Kemudian harmonisasi muamalah, berbuat baik dan memiliki akhlakul karimah, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tentu Islam ini kafahnya adalah tauhid yang tegak, istiqomah ibadah, kemudian harmonisasi dalam muamalah, memiliki kekuatan dan juga memiliki pertahanan yang kokoh dari sisi moralitas, intelektual, dan spirit. Kemudian menggunakan ekonomi yang berkeadilan. Jadi 5 ini yang perlu kita tegakkan bersama. Yang pertama adalah tauhid yang tegak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, istiqomah ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Harmonisasi muamalah, berbuat baik dan memiliki akhlakul karimah. Yang keempat adalah memiliki pertahanan yang kokoh, baik itu mental, psikis, fisik. Kemudian yang kelima adalah ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi yang
berkeadilan. Dengan 5 ini, dunia akhirat akan tercapai. Ekonomi dan pertahanan adalah untuk sisi duniawi, kemudian harmonisasi, refleksi dari amal soleh. Ibadah adalah tanda ketaatan dalam tauhid, dan Allah adalah tempat yang kita tuju. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka prinsip Islam adalah dunia adalah perjalanan untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Apakah kita mau surga atau neraka? Saat inilah kita akan bisa memilih dan memilah, sekaligus saat ini juga bisa menentukan tiket mana yang kita akan ambil, apakah tiket surga atau neraka. Tentu di tangan kita semua. Mudah-mudahan alam manusia yang Islam, agama Islam dalam alam manusia yang meliputi dari populasi, kemudian juga ajaran, bisa kita jadikan referen. Yuk kita sebagai muslim, mari bersama-sama kuatkan, mantapkan agama kita, dan agama adalah jalan terbaik dalam kehidupan. Barakallahu fil Qur'an wa fi dzikir hakim taqabbal minkum ghafurur. Aku lihat astagfirullah syari muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru ghafurur rahim. Subhanallah dan salam wa radauhum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.